Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surga adalah tempat terakhir sebagai bentuk ganjaran bagi kumpulan orang-orang yang mengerjakan kebaikan dan amal soleh di dunia. Gambaran dan kenikmatan surga yang dijanjikan Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis, sekaligus mengundang tanya tentang bahasa apa yang digunakan di surga kelak. Salah satu riwayat hadis menyebutkan bahwa bahasa yang digunakan penduduk surga adalah bahasa Arab. Hal ini didasarkan dari sabda Rasulullah SAW yang dikisahkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Cintailah Allah Arab karena 3 hal. Karena aku terlahir di Arab, karena Al-Quran berbahasa Arab, dan karena bahasa ahli atau penduduk surga adalah bahasa Arab. Hadis riwayat Tabrani. Meski demikian, ada ikhtilaf ulama muhaditsin mengenai derajat hadis tersebut, seperti diterjemahkan Pustaka Ilmu Sunni Salafiyah dalam buku Tanya Jawab Islam. Imam Uqailu dalam Ad-Du'afa menyatakan bahwa hadis tersebut hasan li ghairihi, yang berarti periwayat dinilai lemah, namun ada hadis sahih yang senada dengan hadis tersebut. Sebaliknya, ada pula yang menilainya dhaif ringan. Tetapi Imam Suyuti dalam Al-Jami'i Al-Saghir menilai hadis tersebut sahih secara makna hadis. Hal ini dikuatkan pula dengan penjelasan hadis dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah yang mengutip hadis dari Ibnu Abbas tentang penggunaan bahasa Arab sebagai bahasa penduduk syurga. Keterangan lainnya dijelaskan dalam hadis yang dikabarkan oleh Abdurrahman bin Abdul Aziz. Ia berkata, aku bertanya kepada Az-Zuhri tentang bahasa para penduduk surga. Ia menjawab, telah sampai kabar kepadaku bahwa bahasa penduduk surga adalah bahasa Arab. Riwayat hadis lain yang menguatkan hal ini juga diterangkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ia pernah mengutip sabda Rasulullah SAW yang pernah menyebut bahwa bahasa Arab sebagai bahasa penghuni surga. Rasulullah SAW bersabda, ahli surga akan masuk ke surga dengan tingginya Nabi Adam 60 hasta, dengan ukuran hasta malaikat, dengan bagusnya Nabi Yusuf, dengan umurnya Nabi Isa, dan dengan ucapannya Nabi Muhammad. Ahli surga itu bersih jasadnya, tampan lagi bercelak mata. Hadis riwayat Ibnu Abi Dunya. Surga dengan segala kenikmatannya yang ada dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mereka yang senantiasa beriman dan beramal soleh semasa hidupnya. Keindahan surga bahkan beberapa kali disebut dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya dalam surah Muhammad ayat 15. Perumpamaan taman surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa. Di sana ada sungai-sungai yang airnya tidak payau, dan sungai-sungai air susu yang tidak berubah rasanya, dan sungai-sungai khamar yang tidak memabukkan, yang lezat rasanya bagi peminumnya, dan sungai-sungai madu yang murni. Di dalamnya mereka memperoleh segala macam buah-buahan dan ampunan dari Tuhan mereka. Mengutip At-Tazkirah jilid 2 oleh Imam Syamsuddin Al-Qurtubi, para penghuni surga pun merupakan orang-orang yang baik dan bersih hati tanpa ada dengki dan hasad, sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mencabut berbagai macam penyakit hati seperti di dunia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Hijr ayat 47, kami mencabut segala dendam yang ada di dalam hati mereka. Mereka bersaudara dan duduk berhadap-hadapan di atas dipan. Keindahan surga juga tidak lepas dari gambaran fisik penghuni surga dalam keterangan hadis. Para penghuni surga dibangkitkan dalam keadaan fisik yang sempurna tanpa dipengaruhi oleh kondisi fisik selama di dunia, berikut dengan ciri fisik berupa lisan yang serupa Rasulullah SAW dengan berbahasa Arab.